Alhamdulillahirabbil alamin. Para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua, istiqamahkan kita semua di bulan yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kita semua tentu sudah menghafalkan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau di bulan-bulan yang lain sangat sulit untuk kita yakin apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita atau tidak, maka kita harus yakin di bulan Ramadan kita mendapatkan taubat tersebut, kita mendapatkan ampunan tersebut. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Pertanyaannya, adakah salah seorang dari kita yang tidak berpuasa di sini, Pak? Artinya sudah terpenuhi ini janji Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Tidak perlu melihat berapa juz yang ia baca selama bulan suci Ramadan, berapa ayat yang dia baca selama bulan suci Ramadan, apa ibadah-ibadah lainnya yang dia lakukan. Cukup satu ibadah saja, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Hanya puasa saja, Pak. Kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana, dan syarat dari puasa tersebut hanya dua, imanan, karena iman percaya, yakin bahwa puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk dia. Ini iman namanya, keyakinan. Dan siapa dari kita yang tidak meyakini bahwa puasa itu wajib, Pak? Kita betul-betul telah berpuasa dan yakin bahwa puasa itu wajib, wahtisaban, dan karena mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan digugurkan seluruh kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Ini indahnya Ramadan. Hanya dengan berpuasa, dengan puasa yang benar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalamnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai pekan ini dan mudahan akan berlanjut di pekan-pekan berikutnya, di hari Ahad kita akan membahas seputar fikih Ramadan. Di sana untuk memulai Ramadan atau pekan yang pertama ini di bulan yang mulia ini, kita ada pertanyaan. Dan ini pertanyaan yang cukup mengundang kontroversi. Apakah sesuap nasi, Pak, satu suap nasi yang masuk ke mulut kita ketika azan subuh, apakah membatalkan puasa? Nah, ini kita sudah mau makan azan subuh. Nah, ini sudah terlanjur tanggung, tidak dimakan mubazir. Apakah sesuap nasi ini yang masuk ke dalam mulut ini membatalkan puasa atau tidak? Nah, maka penting untuk kita mempelajari yang pertama arkanus shiyam, rukun-rukun puasa, dan kemudian sunnah-sunnah puasa, lalu kemudian makruhatus shiyam, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, dan yang terakhir apa? Mubtilatus shiyam, hal-hal yang membatalkan puasa. Alhamdulillah, rukun-rukun puasa kita semua sudah fahami. Di sana ada niat, di sana ada imsak, menahan diri dari lapar dan dahaga dan lain sebagainya. Makruhatus shiyam juga alhamdulillah kita sudah pahami. Namun banyak dari kita yang terkadang menyepelekan satu ini, mubtilatus shiyam, hal-hal yang membatalkan puasa. Di depan kita ada buku namanya Al-Fiqhul Manhaji. Ini kitab manhaj Syafi'i.
rahimahullahu tabaraka wa taala. Kami juga ada membuka beberapa referensi berkaitan dengan mazhab yang lain agar lebih terarah pembahasan kita subuh hari ini. Dan insyaallah taala kalau ada waktu 5 sampai 10 menit asal tidak keluar dari materi kita subuh hari ini, insyaallah taala kita akan buka sesi tanya jawab 5 sampai 10 menit saja. Mungkin 1 sampai 3 pertanyaan cukup biiznillah taala. Baik. Adik-adik di sekolah itu pernah belajar hal-hal yang membatalkan puasa ya? Pernah kan? Pernah kan? Salah satunya apa? Salah satunya makan dan minum. Pertanyaannya, kalau makan dan minumnya ketika mendengarkan lafaz Allahu Akbar di azan subuh, apakah batal puasa? Kan? Ini sudah berfatwa. Ada kita bilang enggak. Pertanyaan kedua, ada orang yang berpuasa, dia mengira ini ketiduran dia. Kemudian dia mengira sudah azan maghrib. Makan. Ternyata datang anaknya atau istrinya mengatakan belum azan maghrib, ini azan asar. Saking laparnya itu ya. Semangatnya, azan, makan. Apakah makan yang tidak sengaja seperti ini membatalkan puasa atau tidak? Ini penting. Dan ini ada kaidah usuliyah. Ada orang yang makan di subuh hari karena mengira belum azan subuh. Ada orang yang makan di sore hari karena mengira sudah maghrib. Ini beda hukumnya. Dan akan kita bahas insyaallah ta'ala. Dan ini berkaitan dengan rukun puasa. Rukun puasa tadi apa Pak? Al-imsak. Menahan diri dari lapar dan dahaga. Dari kapan? Dari terbitnya fajar kedua. Dari fajar itu ada 2 Pak. Ada fajrul kadhib. Ada al-fajrul shadiq. Dan al-fajrul shadiq inilah masuknya waktu subuh. Maka kemudian kalau di zaman Rasulullah SAW itu kalau kita lihat dalam hadis ada 2 kali azan Pak. Ya kan? Ada 2 kali azan. Yang pertama azannya Bilal, kemudian yang kedua ada azannya Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Azan yang pertama ini belum masuk waktu subuh. Kata Rasulullah SAW, wa kulu washrabu hatta tasma'a azan Ummi Maktum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ada azan kedua. Dan ini azan yang kita pakai di sini, azan kedua adalah azan sholat subuh, waktu subuh. Ini menandakan tidak boleh lagi di sana ada makan dan minum dan syahwat. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi sebelum kita membahas buku ini. Yang pertama, orang yang makan dan minum karena mengira azan subuh belum dikumandangkan, maka puasanya sah. Ini tentu kalau memang dia tidak mendengarkan azan. Tidak mendengarkan azan di tempat yang memang tidak ada azan di dalamnya. Tempat yang tidak dia bisa memastikan apakah sudah azan atau belum. Kemudian dia makan, setelah dia keluar dari tempat tersebut, dia yakin kalau ternyata dia salah, maka dia boleh melanjutkan puasanya. Tapi sebaliknya, orang yang berbuka sebelum azan maghrib, dia yakin sudah azan maghrib, ternyata setelah memakan secuil kurma, ada orang yang mengabari bahwa belum masuk waktu maghrib. Ini puasanya batal Pak. Apa bedanya yang pertama tadi dengan yang kedua? Li'annal asla baqa'ul lail. Yang pertama, kalau orang yang tidak yakin, maka dikembalikan al-aslu baqa'ul lail. Maka asal atau kaidahnya adalah dia tetap pada malam hari, tetap pada kaidah asal, tidak datang subuh hari sampai datangnya azan atau datangnya orang yang memberikan kabar yang yakin kepadanya. Maka yang diambil adalah belum masuk waktu subuh. Kalau yang kedua tadi belum masuk waktu maghrib tapi dia makan,
dengan keyakinan bahwa sudah masuk waktu maghrib dan datang orang mengabari kepadanya bahwa belum maghrib, maka puasanya tidak sah dan dia harus mengqadha. Kenapa? Li'annal asla baqa'un nahar. Karena pada asalnya belum datang waktu maghrib. Ini kan dari pagi sampai sore, asalnya belum datang waktu maghrib. Dia tidak boleh makan sampai dia yakin bahwa sudah azan maghrib. Maka kemudian ketika di sana dia makan dan belum ada azan atau belum ada keyakinan secara qat'i, belum ada alamat yang secara pasti sudah datang waktu maghrib, kemudian dia makan, maka wajib baginya mengqadha puasa tersebut. Ini sebagian dari khilafiyat, sebagian dari hal-hal yang memang harus kita jelaskan. Kami bacakan dulu matannya sebelum kita beralih ke buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaumi 11. Hal-hal yang membatalkan puasa itu 11, ada 11. Kata muallif, kalau ini matan dari kitab Al-Yaqutun Nafis. Al-Yaqutun Nafis. Dukhulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuhin. Kata pengarang, kata penulis, yang pertama adalah masuknya sesuatu ila ma yusamma jawfan. Jawfan itu apa yang di bawah tenggorokan. Yang pertama jawf itu ada dua hal. Yang pertama otak, karena otak ini butuh nutrisi, Pak. Otak ini butuh nutrisi. Kemudian jawf yang kedua adalah apa yang ada di bawah tenggorokan, ya, perut, lambung dan lain sebagainya. Maka ketika sesuatu masuk dari dua jalan ini, masuk dari tenggorokan ataupun masuk sampai ke otak, ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Sesuatu apapun itu, Pak. Sesuatu apapun itu. Min manfadhin maftuhin. Nah, ini penting. Tapi masuknya dari anggota tubuh yang memiliki lubang. Ini syaratnya. Dari anggota tubuh yang memiliki lubang, Pak. Telinga ada lubangnya. Ada lubangnya ya. Hidung, mulut ada juga. Tapi ternyata ulama mengecualikan mata, Pak. Ulama mengecualikan mata khususnya di mazhab Asy-Syafi'i. Yang pertama karena mata itu lubangnya tidak seperti lubang hidung dan lubang telinga dan lubang hidung. Dia lubangnya kecil sekali. Kemudian yang kedua kata para dokter, ketika misalnya kita tetesi obat mata, Pak, obat tersebut tidak akan sampai ke otak dan juga tidak akan sampai ke bawah. Memang salurannya berbeda. Berbeda ketika kita masukkan cairan ke dalam telinga, itu kemungkinan besar sampai ke sini. Maka tidak heran kalau dokter itu satu, Pak, THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Kenapa? Karena dia satu jalur. Artinya apa? Ketika cairan itu masuk lewat sini pasti akan sampai ke bawah. Masuk lewat hidung pasti akan sampai ke bawah. Atau masuk lewat mulut pasti akan sampai ke bawah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal qai'u, muntah. Ini muntah yang tidak disengaja, ini tidak membatalkan puasa. Yang dimaksud al-qai'u yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah, Pak, atau memaksakan diri untuk muntah. Ini membatalkan puasa. Kemudian al-jima', ini berhubungan, wa khurujul mani bi mubasyarah, keluarnya air mani bi syahwatin ma'al amdi wal ikhtiyar, dengan adanya syahwat. Kemudian wal jununu walau lahzah. Wal jununu walau lahzah artinya kehilangan akal. Dalam kurung di sini adalah gila, Pak, walaupun sejenak. Kenapa demikian? Karena kita sudah belajar di antara syarat sah puasa apa? Al-aql. Di antara syarat sah puasa dan syarat wajib berpuasa adalah al-aql atau berakal. Maka orang yang gila ketika Ramadan, ketika puasa Ramadan, dia tiba-tiba kumat. Ada orang seperti ini, tiba-tiba kumatnya ini, Pak, membatalkan puasa. Karena kehilangan akal.
Kemudian was-sakru wal igma in ta'adda bihima walau lahdhah. Kemudian selanjutnya kata muallif rahimahullahu taala, was-sakru wal igma. As-sakar artinya apa? Sakar itu kalau orang habis minum minuman yang diharamkan, mabuk. Ketika dia mabuk, Pak, mabuk ini membatalkan puasa. Ketika dia sengaja untuk mabuk. Ada orang yang dipaksa untuk mabuk, ini tidak membatalkan puasa dengan syarat mabuknya ini tidak sepanjang sepanjang waktu berpuasa. Tidak dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Kalau dia dipaksa mabuk, maka kita lihat apakah mabuknya itu dari subuh sampai maghrib. Ketika dia dipaksa untuk mabuk dan tidak sepanjang hari, maka ini wallahu taala alam tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena di sana masih ada al-imsak. Karena di sana masih ada menahan diri dari lapar dan dahaga, dan dia tidak ada unsur kesengajaan. Berbeda dengan mabuk yang memang dia sengaja suntik atau dengan fikiran misalnya atau dan lain sebagainya. Wal igma itu pingsan. Pingsan juga seperti itu. Ketika pingsan itu dia menyegaja untuk melakukan hal itu, maka itu membatalkan puasa karena dia sama dengan zawalul akal, kehilangan akal. Tapi kalau ada orang pingsan tiba-tiba karena misalnya kecapean, tapi setelahnya dia bangun dan masih kuat untuk berpuasa, maka Allah taala alam ini tidak membatalkan puasa. Wariddah, orang yang murtad. Apa maksudnya? Orang yang murtad ketika dia masuk kembali ke dalam Islam di waktu yang sama, maka puasanya tidak sah. Dia harus mengulangi puasa tersebut atau mengqadha'nya di lain hari. Wal haid wan nifas, orang yang haid. Orang yang haid, dia berpuasa tiba-tiba datang masa tidak sholatnya, maka ini juga membatalkan puasa. Tidak boleh kemudian sudah sore hari lanjut lagi walaupun sebentar, tidak. Ini puasanya tidak sah, wajib baginya mengqadha'. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat sah puasa, Pak. Tidak terpenuhi syarat sah puasa. An-naqa'u minal haid wan nifas. An-nifas, apa maksud daripada nifas, Pak? Terkadang ibu-ibu mengira kalau sudah berhenti. Ini bapak-bapak pasti tahu ini. Sudah berhenti sudah bersih. Setelah lahiran, ada 40 hari dia menunggu. Dia kira sudah berhenti. Kemudian dia berpuasa. Baik itu puasa Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Ternyata setelah berpuasa di sore hari masih mengalir lagi. Ini dihukumi apa? Puasanya tersebut tidak sah. Puasanya tersebut tidak sah. Wajib baginya mengqadha'. Kemudian wal wiladah. Wiladah, lahiran. Lahiran juga membatalkan puasa. Walaupun sebelumnya dia berpuasa, tiba-tiba di siang atau sore hari datang masa lahirannya, maka ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Baik, ini matanya, kita akan masuk bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muftiratu kullun minal umuri taliyah. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Kata muallif rahimahullahu taala, yang pertama al-aklu wasyurbu. Yang pertama adalah makan dan minum. Yang pertama apa? Makan dan minum. Dan perlu diketahui adik-adik, yang tadi kita tanyakan, apakah seseorang yang makan di waktu subuh, di waktu azan subuh membatalkan puasa atau tidak? Dia mau menghabiskan makanan yang ada di piringnya, tapi sudah azan subuh. Kita kembalikan ke rukun puasa. Rukun puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan syahwat. Dari kapan? Dari kapan, Dek? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kapan terbitnya fajar itu? Ketika datang waktu subuh, dibuktikan dengan azan subuh. Artinya apa?
orang yang makan ketika azan subuh puasanya dianggap batal. Kenapa? Karena dia tidak mampu menahan atau dia tidak menahan puasanya dari awal waktu diwajibkan menahan puasa sampai terbenamnya matahari. Ini yang pertama. Ada tentu di sana ada pembicaraan para ulama terkait dengan waktu subuh ini. Sebagian mengatakan setelah diteliti ada yang mengatakan bahwa ternyata waktu subuh di Indonesia itu terlalu cepat. Pernah dengar ini, Pak? Ini yang pertama membutuhkan dalil. Satu, membutuhkan dalil yang qat'i, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini riset kembali. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus yakin kalau memang belum masuk waktu subuh. Artinya apa? Dia juga tidak boleh sholat subuh di waktu tersebut. Ini penting ya. Artinya apa? Ketika dia belum yakin masuk waktu subuh, artinya dia juga memang belum boleh sholat subuh dan belum boleh sholat qabliyah subuh. Tapi kalau yang dimaksud adalah boleh kok makan dan minum ketika azan subuh, maka inilah yang dimaksud membatalkan puasa. Yang dibolehkan adalah, yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis adalah menghabiskan apa yang ada di dalam mulut. Ini penting, Pak. Menghabiskan apa yang ada di dalam mulut ketika azan berkumandang. Selebihnya tidak boleh lagi, Pak. Tidak boleh, belum minum. Tidak boleh. Kenapa? Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i ada namanya imsak, Pak ya. Kita kalau lihat waktu subuh itu, sebelum waktu subuh itu ada waktu imsak. Apakah itu wajib, Pak? Di mazhab yang lain itu tidak wajib. Tapi di mazhab Syafi'i al-imsak itu wajib, Pak. Kenapa? Syafi'i mengatakan menahan lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar itu wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka kemudian ada imsak. Kenapa? Tidak akan sempurna menahan lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar kecuali menahan diri dari sebelum fajar tersebut. Maka ada namanya imsak. Maka itulah kehati-hatian yang ada di mazhab Syafi'i. Jangan sampai kemudian kita tidak yakin ini sudah masuk waktu subuh atau belum. Maka ada imsak di mazhab Syafi'i. Ada beberapa menit kita menahan diri dari lapar, dari makanan sejak sebelum terbitnya fajar. Agar apa? Agar sempurna puasa tadi. Agar tidak lagi kita tadi kita makan sudah azan atau belum. Maka ada imsak tadi. Dan ini termasuk rukun di mazhab Syafi'i. Termasuk rukun di mazhab Syafi'i. Maka yang pertama tadi apa? Al-aklu wasyurb. Maka ketika azan subuh berkumandang, tidak dibolehkan lagi untuk mencuil-cuil nasi, Pak. Tidak dibolehkan lagi untuk minum, Pak. Tidak perlu kita berpikir, nanti tidak sampai puasanya. Itu adalah konsekuensi kewajiban untuk kita semua menahan diri dari lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar. Tidak perlu mengatakan insya Allah boleh, insya Allah boleh. Ini kita mendatangkan syariat dari pikiran kita. Allah sudah menetapkan syarat untuk diterimanya ibadah puasa adalah menahan diri sejak terbitnya fajar. Maka ketika terbitnya fajar tidak boleh lagi ada kegiatan makan dan minum dan syahwat. Tidak boleh lagi ada kegiatan makan dan minum dan kemudian syahwat. Ini yang pertama. Al-aklu wasyurbu. Bagaimana makan dan minum karena lupa, Pak? Kata Rasulullah SAW, innama at'amahu rabbuhu wa saqahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya secara dia tidak sengaja. Maka orang yang lupa kalau berpuasa, dan ini terkadang terjadi di awal-awal bulan suci Ramadan, ya. Tidak pernah berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan dia sahur, tidur di pagi hari tidur, siang hari dia bangun atau pagi hari dia bangun jam-jam 10, ada air, sudah terbiasa dia minum ketika bangun tidur dia minum. Kemudian dia ingat, maka tidak boleh melanjutkan, Pak. Dia tidak boleh melanjutkan minumnya.
Nah, ketika dia melanjutkan minumnya, maka inilah yang membatalkan puasa. Tapi ada apa yang masuk ke dalam mulutnya ini tidak disengaja, maka tidak masalah. Tidak masalah. Makan dan minum karena lupa boleh melanjutkan puasa. Ini yang pertama. Jadi ketika makan adik-adik, ketika makan di waktu subuh tadi, di azan subuh, batal nggak puasa? Batal ya? Nah ini harus kita sepakati dulu. Makan, jadi waktu azan itu bukan waktu minum. Waktu azan itu bukan waktu minum. Waktu azan adalah waktu untuk berhenti dari kegiatan makan dan minum. Dan kegiatan yang membatalkan puasa lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita sudah jelaskan tadi. Wusulu ainin ilal jawfi min manfadhin maftuh. Masuknya sesuatu yang sampai ke al-jawf, di bawah tenggorokan semuanya ini, kemudian atau otak, yang masuknya dari manfadhin maftuh, dari lubang atau tempat yang terbuka, anggota tubuh yang terbuka. Kenapa penting untuk kita menggarisbawahi tempat yang terbuka? Karena terkadang ada sesuatu yang masuk tidak dari tempat yang terbuka, maka ini tidak membatalkan puasa. Kata para dokter, terkadang air itu masuk lewat pori-pori, Pak. Ini terkadang air itu masuk lewat pori-pori, masuk juga diserap oleh tubuh. Ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya tidak dari manfadhin maftuh, tidak dari tempat yang terbuka. Dokter juga mengecualikan, atau para ulama mengecualikan mata juga. Mata walaupun dia ada lubang, tapi lubangnya itu kecil sekali, hampir sama dengan pori-pori. Hampir sama dengan pori-pori, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Adapun tempat yang lain, mulut, telinga, hidung dan lain sebagainya, dan di bawah, semua lubang-lubang ini ketika dimasuki sesuatu dan sampai ke al-jawf ini Pak, atau otak, ini dapat membatalkan puasa. Kita lupa membahas tadi infus. Infus batal, Pak? Infus ini termasuk makan dan minum. Karena ini adalah pengganti nutrisi bagi orang yang tidak mampu makan dan minum. Maka kemudian jangan sampai ada yang mengatakan ini bukan makan, ini cuma infus. Infus ini membatalkan puasa. Infus ini membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia pasti pasti diolah di dalam. Pasti diolah di dalam, dan ini membatalkan puasa. Ada juga yang bertanya kemarin, bagaimana ketika diwajibkan makan obat, dia tetap mampu berpuasa, tapi dokter mewajibkan dia untuk makan obat di siang hari. Apakah boleh melanjutkan puasa? Jawabannya bagaimana, Pak? Tidak boleh. Karena syarat berpuasa tadi, rukun puasa adalah al-imsak, menahan diri dari makan dan minum dari kapan? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka tidak ada pengecualian, baik itu obat dan lainnya. Maka wusulu ainin ilal jawfi min manfadhin maftuh. Sekarang pertanyaannya, tahu hijamah, Pak? Bekam, apakah membatalkan puasa? Bekam, Pak. Bekam apakah membatalkan puasa, Pak? Ini pertama. Kemudian yang kedua, donor darah. Donor darah apakah membatalkan puasa? Yang pertama bekam. Bekam ini tidak membatalkan puasa karena dia tidak memasukkan apapun. Yang ada adalah dia mengeluarkan. Yang ada adalah dia mengeluarkan, walaupun di sana ada khilafiyah. Tapi insyaallah taala yang rajih wallahu taala alam adalah dia tidak membatalkan puasa karena di sana tidak ada amaliyah. Tidak ada makan dan minum dan memasukkan apa-apa ke dalam tubuh. Tidak ada. Dia hanya mengeluarkan darah. Pertanyaannya, donor darah, Pak. Donor darah ini khilafiyah di antara mazhab. Tapi untuk mazhab Syafi'i itu tidak membatalkan puasa karena sama dengan hijamah tadi. Selama hijamah tidak membatalkan puasa, maka donor darah juga tidak membatalkan puasa. Tapi kata ulama di mazhab Syafi'i, khurujan minal khilaf, untuk keluar dari khilaf, baiknya dilakukan di malam hari. Baiknya dilakukan di malam hari agar tidak mendatangkan kontroversi. Walaupun di mazhab Syafi'i tidak diharamkan, tidak dilarang.
Wal qatratu minal udhuni muftirah. Ini penting. Maka cairan yang dimasukkan ke dalam telinga itu muftirah, membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia masuk dari sesuatu yang terbuka atau lubang yang terbuka. Wal qatratu fil aini ghairu muftirah. Cairan yang dimasukkan lewat mata tidak membatalkan puasa karena dia bukan sesuatu yang terbuka, bukan anggota tubuh yang terbuka. Wal huknah, ini penting. Huknah, suntik Pak. Suntik ada dua macam. Ada suntik yang langsung masuk ke darah, langsung bergabung dengan darah, dan kata para dokter tidak bergabung dengan, tidak menjadi nutrisi untuk makanan. Maka Allah Ta'ala a'lam, yang seperti ini diperbolehkan dengan syarat dia tidak di bagian al-jauf tadi. Tidak di perut. Memang di perut pasti diolah dan bercampur dengan makanan. Tapi ada terkadang masuk lewat sini bercampur dengan darah. Sebagian ulama mengatakan kaidahnya adalah apabila dia tidak menjadi nutrisi dan tidak bercampur dengan hal-hal yang bisa menguatkan puasanya, menjadi kuat puasanya, maka itu insyaallah Ta'ala tidak membatalkan puasa. Tapi lebih baik dilakukan di malam hari. Lebih baik ditinggalkan dan dilakukan di malam hari. Wa hadza kulluhu bi syarti ta'ammud. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-qai'u al-muta'ammidu fihi. Muntah itu ada dua macam Pak. Yang pertama ada orang yang menyengaja muntah, dan inilah yang membatalkan puasa. Memang dia muntahkan apa yang ada di dalam tubuhnya. Jadi muntah ini bukan karena sebab apa yang kita rasa Pak. Karena memang dalilnya ada seperti itu. Jadi tidak perlu dikatakan ini muntah. Dia memang memaksakan muntah, tapi tidak ada yang kembali. Apakah itu membatalkan puasa? Iya, membatalkan puasa. Karena bukan yang kita bicarakan bukan sesuatu yang kembali masuk atau keluar. Yang kita bicarakan tadi fi'il atau perbuatan untuk memaksakan muntah tadi, menyengaja muntah tadi, itulah yang membatalkan puasa. Adapun orang yang tidak bisa menahan, memang mual kemudian keluar, ini wallahu ta'ala alam, itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, wal wat'u amdan. Ini berhubungan suami istri. Ini untuk gampangnya ya. Gampangnya untuk menjelaskan ini. Semua hubungan yang mewajibkan mandi itu membatalkan puasa. Ini Bapak-bapak semua sudah paham, agar kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Apakah itu sampai salam atau tidak? Kita semua sudah paham. Apakah itu sampai berakhir atau tidak? Intinya adalah semua hubungan yang mewajibkan mandi itu membatalkan puasa Pak. Dan semua hubungan yang tidak mewajibkan mandi, ada muqaddimah dan lain sebagainya, ini tidak mewajibkan mandi, dan muda'abah dan lain sebagainya, ini juga tidak membatalkan puasa. Tapi kata para ulama lebih baik ditinggalkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka hubungan yang mewajibkan mandi semuanya Pak, itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Tidak perlu kita jelaskan panjang lebar. Insyaallah Ta'ala ada majelis khusus untuk menjelaskan berkaitan dengan hal ini. Tapi ini berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama al-ikhtiyar. Ikhtiar apa artinya Pak? Tidak terpaksa. Dan ini khususnya bagi istri. Maka bagi istri ketika dia dipaksa, dia batal puasanya, tapi dia tidak wajib membayar kafarat. Dia tidak wajib membayar kafarat. Kemudian yang kedua, nisyanan, tidak juga karena lupa. Ada mungkin hal-hal ini terjadi, tapi ini jarang sekali. Tapi Allah Ta'ala alam, karena dia lupa dan ini terjadi, maka ini tidak membatalkan puasa Pak. Hukumnya seperti apa? Karena makan dan minum karena lupa tidak membatalkan puasa, maka pekerjaan seperti ini karena lupa juga tidak membatalkan puasa. Karena lupa juga tidak membatalkan puasa.
Kemudian khurujul mani. Khurujul mani itu ada dua hal, Pak. Keluarnya air mani itu membatalkan puasa karena dua hal. Yang pertama, karena syahwat. Ketika khurujul mani karena syahwat, itu membatalkan puasa. Terserah syahwatnya apa. Karena syahwat, itu membatalkan puasa. Kemudian di mazhab Syafi'i ada tambahan. Khurujul mani bilamsil ajnabiyah. Karena menyentuh ajnabiyah. Bukan muhrim, bukan mahram. Kita sentuh, kemudian keluar, ini juga membatalkan puasa. Ini juga membatalkan puasa. Dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang tidak perlu kita jelaskan panjang lebar. Intinya adalah khurujul mani karena dua hal, karena syahwat dan karena lamsul ajnabiyah, karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, ini membatalkan puasa. Adapun khurujul mani, yang pertama karena tidak menyengaja, contohnya apa? Al-ihtilam, mimpi basah. Ini di luar kehendak kita. Wallahu ta'ala alam. Ini tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Tapi yang lain-lain, biidznillah ta'ala, itu membatalkan puasa. Kemudian setelahnya, maka kemudian qala ulama wa ma'na kalamu Aisyah radhiyallahu taala anha annahu yanbaghi lakum al-ihtiraz anil qublah. Aisyah pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menciumku wa huwa shaim, dan beliau dalam kondisi berpuasa. Artinya apa, Pak? Ini menandakan bahwa perbuatan seperti ini tidak membatalkan puasa. Perbuatan seperti ini tidak membatalkan puasa. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Tapi Aisyah mengatakan, siapa dari kalian yang mampu menahan syahwatnya seperti Rasulullah? Maka Aisyah mengatakan, kalian jangan melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Kenapa? Karena kalian tidak mampu menahan setelahnya. Kalian tidak mampu menahan setelahnya. Maka para ulama mengatakan, maksud dari perkataan Aisyah, annahu yanbaghi lakum al-ihtiraz 'anil qublah. Menjauhi perbuatan seperti ini ketika berpuasa. Wala tatawahhabu min anfusikum annakum mithlan nabi sallallahu alaihi wasallam fi istibahatiha. Jangan sampai kalian mengira seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat untuk menahan hawa nafsunya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini yang keenam, al-haid wan nifas. Kita sudah jelaskan tadi. Al-haid wan nifas adalah dua hal yang termasuk syarat sah dan syarat wajib puasa, Pak. Dua hal yang termasuk syarat sah dan syarat wajib puasa. Apa artinya? Ketika dua hal ini ada, maka orang tersebut tidak sah puasanya. Maka orang yang berpuasa tiba-tiba datang bulan, datang waktunya untuk tidak sholat, maka puasanya juga dianggap tidak sah dan wajib baginya mengqadha. Sudah niat kok, ini sudah dekat waktu maghrib, wallahu ta'ala alam, tidak terpenuhi rukun puasa, al-imsak jami'an nahar. Tidak terpenuhi rukun puasa, menahan diri dari lapar dan dahaga dan syahwat, dari sejak apa? Terbitnya matahari dan sampai terbenam. Kenapa tidak menahan diri? Yang dimaksud tidak menahan diri adalah tidak terpenuhnya syarat-syarat tadi. Dalam kondisi tuhur atau tidak dalam kondisi suci jami'un nahar. Tidak dalam kondisi suci seharian penuh. Maka kemudian kita mengatakan haidnya tadi menandakan bahwa puasanya tidak sah. Seperti itu juga nifas. Seperti itu juga nifas. Seperti itu juga al-wiladah, melahirkan. Seperti itu juga al-wiladah. Kemudian al-junun war-riddah, kehilangan akal, kumat, kehilangan akal, Pak. Tiba-tiba zala aqluhu, ada orang seperti ini. Wallahul musta'an, semoga Allah jauhkan kita dari penyakit seperti ini. Ini juga membatalkan puasa karena tadi sama juga. Di antara syarat sah puasa adalah al-aql. Maka orang yang kehilangan akal walaupun beberapa menit,
Kehilangan akal maksudnya gila, Pak. Ada orang kehilangan akal tapi tidak gila. Tidak sampai gila. Dia cuma stres atau apalagi depresi. Kehilangan akalnya. Ini tidak sampai gila. Maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai betul-betul divonis gila, ini membatalkan puasa. Dan tidak wajib baginya setelahnya untuk berpuasa. Tidak wajib baginya setelahnya untuk berpuasa. Kemudian ar-riddah. Apa artinya riddah, Pak? Murtad. Orang yang murtad itu membatalkan puasa, dan ketika dia mau melanjutkan puasanya kita katakan ini puasa harus diqadha. Kenapa? Di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah ar-riddah. Kemudian selanjutnya as-sakar. Tadi sudah kita jelaskan. Yang selanjutnya adalah mabuk. In ta'ammada. Mabuk ini penting. Kalau ada orang yang dipaksa mabuk, orang yang terpaksa atau dipaksa mabuk, ini tidak membatalkan puasa dengan syarat apa? Mabuknya tadi tidak sepanjang hari, tidak dari subuh sampai maghrib. Misalnya dia mabuk hanya di siang hari dan dalam kondisi terpaksa atau dipaksa. Ada orang mungkin seperti ini, dia dipaksa. Misalnya dia dipenjara dan dipaksa untuk mabuk dan lain sebagainya, dia boleh melanjutkan puasanya. Dia boleh melanjutkan puasanya. Seperti itu juga al-ighma, pingsan. Pingsan yang disengaja ini membatalkan puasa. Namun pingsan yang tidak disengaja selama tidak sepanjang hari ini tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah al-wiladah. Kemudian yang terakhir adalah al-wiladah atau lahiran, dan ini sudah kita bahas tadi. Nah, ini ada 11, Pak. 11 yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa yang kami kumpulkan dari beberapa buku, dan alhamdulillah buku yang ada di depan kita ini Al-Fiqhul Manhaji alal Madhab Asy-Syafi'i. Wallahu taala a'lam. Tentu di sana masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita dalami insyaallah taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala ingin kemudahan bagi kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kesukaran untuk kalian. Artinya apa? Semua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita semua, semua yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita semua, berarti itu mudah, Pak. Berarti itu mudah. Salat yang harusnya 50 kali dilakukan hanya menjadi 5 kali. Berarti apa? Yang 5 kali itu mudah. Puasa yang seharusnya yang sebaiknya dilakukan sepanjang hari, Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 1 bulan penuh. Artinya apa? Puasa ini mudah. Maka tidak perlu kita menganggapnya sulit. Semua yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita lakukan, semua yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita tinggalkan, artinya itu Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemudahan untuk kita melakukannya atau meninggalkannya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad. Pas masuk waktu isyraq. Kalau ada sesi tanya jawab, kalau memang dibolehkan, kita buka insyaallah taala 2 atau 3 pertanyaan saja, ataupun kalau sudah tidak ada nanti insyaallah taala kita akan segera tutup. Silahkan bapak-bapak atau ibu-ibu, siapa tahu ada pertanyaan lebih lanjut. Ada suara dari belakang sepertinya. Siap, silakan. Mengenai Ustaz dan Ustaz, misalnya ketika lagi sahur, sedang menyantap makan sahur, tiba-tiba dengar Ustaz, apakah bisa ketika itu kita langsung stop atau segera menyelesaikan makan sahurnya? Masya Allah, ini pertanyaan pertama, Masya Allah, ini penting sekali. Jadi imsak itu adalah menahan diri. Kalau dalam mazhab Syafi'i, karena kaidah usulnya itu apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna, suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu yang menyertainya juga menjadi wajib. Tadi kita sudah jelaskan bahwa menahan diri dari dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu wajib ya. Dan ini yang wajib sebenarnya.
Tapi mazhab Syafi'i menambahkan imsak untuk apa? Agar sempurna puasanya. Agar sempurna puasanya. Maka kemudian tidak ada dalam syariat, tidak ada kondisi tertentu diwajibkan untuk menahan sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Maka yang dimaksud imsak, Masya Allah, ini budaya, tapi ini budaya bagus sepertinya bagus di Indonesia ini budaya ini. Karena apa? Karena orang akan bersegera menghabiskan makanannya, menyelesaikan makanannya, dan kemudian menahan diri dari makanan dan minuman sejak sebelum azan subuh tadi. Agar kemudian tidak tergesa-gesa, sudah azan belum sempat minum. Dan ini gunanya imsak tadi. Dan tidak ada tauqid, tidak ada waktu yang pasti untuk imsak tadi. Artinya 1 menit atau bahkan setengah menit kita menahan diri dari lapar dan dahaga sebelum terbitnya fajar, itu sudah termasuk imsak, sudah termasuk menahan diri sebelum terbitnya fajar. Bahkan setengah menit atau beberapa detik sebelumnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maka tidak harus 10 menit, tidak harus 5 menit, tidak harus bahkan ada yang mengatakan 15 menit. Tapi boleh bahkan 1 menit sebelum sebelum azan, boleh bahkan setengah menit sebelum azan. Seperti itu. Masya Allah. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi intinya sebelum azan kita harus sudah menahan diri. Sudah menahan diri. Kenapa? Tidak akan sempurna puasanya kalau menahan diri sejak azan. Dan itulah kaidah yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i. Tidak akan sempurna puasa kalau menahan dirinya pas azan. Maka kemudian harus ada waktu jeda antara azan dan antara sahur dan azan tadi, untuk dia kemudian menahan diri agar sempurna puasanya, agar tidak masuk syak tadi. Tadi saya makan azan atau belumnya? Tadi saya makan azan atau belumnya? Wallahu taala alam. Di sana gunanya imsak agar kita tidak puasa di atas keraguan-raguan, tidak puasa di atas keraguan-raguan. Wallahu taala alam. Ada lagi satu? Silakan. Terkait dengan puasa saat kita berwudu, karena ada sunat kita untuk berkumur dan seterusnya. Itu bagaimana bisa mengetahui bahwa itu tidak tercampur dengan air liur? Masya Allah, ini baik sekali. Ada wudu, ada istinsyak, ya. Istinsyak lebih parah itu, karena istinsyak memasukkan dan terasa sampai di atas. Masya Allah. Semua hal-hal yang disyariatkan ketika berwudu itu tidak membatalkan puasa. Termasuk di dalamnya as-siwak, dan penggantinya adalah sikat gigi. Jadi tidak perlu berdebat apakah sikat gigi di siang hari itu membatalkan puasa atau tidak. Ini tidak ada perbedaan di antara para ulama, Pak. Karena ini bukan makanan yang pertama, dan kemudian ini tidak sampai al-jauf, tidak melewati tenggorokan. Memang ada rasa-rasanya. Bukankah siwak juga ada rasanya, Pak? Siwak juga terkadang ada rasanya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak berlebihan. Berlebihan seperti apa? Ada orang kumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali. Ini berlebihan, Pak. Ini hati-hati. Enggak kok, ini wudhu tadi. Mana kumur-kumur tadi 3 kali. Cuma 2 kali yang keluar. Ini tidak diperbolehkan. Tapi ketika di sana sudah sesuai tuntunan dan Masya Allah sudah kita keluarkan apa yang ada di dalam mulut, maka semua yang masih tersisa di dalam mulut, wallahu ta'ala alam, itu dihukumi seperti al-ariq atau air liur. Tidak ada masalah. Tidak perlu sampai menguras apa yang ada di dalam mulut, melap dengan tisu, tidak perlu, Pak. Ini berlebih-lebihan. Insya Allah ta'ala apa yang tersisa di dalam mulut itu termasuk air liur. Itu termasuk dengan air liur. Sama dengan al-istinsyak, walaupun sebagian ulama memakruhkan istinsyak di siang hari, itu dimakruhkan. Tapi semua hal yang disyariatkan ketika berwudu itu tidak membatalkan puasa. Ada lagi satu ibu-ibu. Ini bagi ibu-ibu yang memasak, ini penting. Jadi mencicipi makanan itu, Pak, termasuk makruhatis shaum dan tidak termasuk mubtilatis shaum. Mencicipi makanan dengan syarat tidak 10 kali dicicipi, cukup 1 kali saja. Mencicipi makanan ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hanya secukupnya, dan yang kedua, jangan sampai turun ke tenggorokan. Cicipi makanan cukup di lidah kan ya. Ini makruh hukumnya kalau tidak diperlukan.
dan mubah hukumnya bagi ibu-ibu yang memang memerlukan ini. Jangan sampai dikira garam malah gula, maka harus dicicipi Pak. Agar orang sudah lelah berpuasa, capek puasa, pas buka gorengan rasa manis. Kenapa? Karena tidak dicicipi, tidak ada masalah. Dengan syarat tadi tidak mengulangi. Belum yakin, tidak lama dikunyah. Nah, ini yang dikunyah ini bermasalah. Ibu-ibu juga boleh kalau misalnya ada roti mau kasih makan bayi, ini kan terkadang, atau makanan seperti buah-buahan yang harus dikunyah terlebih dahulu, kurma misalnya. Kalau memang terpaksa tidak ada orang lain yang dapat mengunyahnya, karena ibu-ibu tidak semuanya berpuasa Pak, atau ada anak perempuan yang belum berpuasa atau tidak berpuasa dalam kondisi berhalangan, maka dia harus yang menggantikan peran ibunya karena ibunya sedang berpuasa. Tapi kalau tidak ada orang lain selain dia boleh mengunyah makanan tersebut dengan syarat tidak sampai ke tenggorokan Pak. Ketika dia sampai ke tenggorokan, maka ini dapat membatalkan puasa. Ini khusus untuk keadaan darurat yang mewajibkan kita untuk mencicipi makanan. Seperti itu. Adapun wudhu tadi, wallahu taala alam, semua ibadah, semua syariat, semua gerakan yang dilakukan ketika berwudhu itu tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Tidak sengaja memasukkan banyak-banyak agar tertelan. Adapun ketika tidak sengaja ada yang tertelan sedikit, wallahu taala alam, ini tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Seperti tadi juga ada yang tertinggal dan menjadi air liur, ini juga wallahu taala alam tidak membatalkan puasa. Karena ketika berwudu juga bahkan tadi kita sudah jelaskan ada yang air yang masuk lewat pori-pori Pak. Ada yang air yang masuk lewat pori-pori. Masya Allah. Satu lagi sebelum kita tutup, atau kalau sudah selesai kita bisa sudahi. Silakan Ustaz, terakhir. Untuk berbuka kita sedang menyegarkan. Ayo betul. Kadang satu sudah menyegarkan jam kita masuk Ya. Kita tidak menunggu berbuka. Pertemuan. Tapi sudah Ya, yang diwajibkan menahan diri dari lapar dan dahaga itu bukan dari azan ke azan, ya, bukan dari azan subuh sampai azan maghrib, tapi lafaznya para ulama dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ini penting sekali, ini penting. Terkadang ada masjid yang cepat 5 menit Pak, dan ini bahaya sekali. Cepat 5 menit, terlambat 5 menit. Kalau terlambat 5 menit, masalahnya di mana? Waktu sahur. Cepat 5 menit, masalahnya di mana? Waktu buka. Jadi buka puasa itu bukan cepat-cepatan juga. Bersegera boleh, tapi dengan syarat dia yakin sudah masuk waktu maghrib. Dan Masya Allah teknologi kita sudah baik sekali. Yang tidak mungkin salah adalah jam di HP kita Pak. Itu insya Allah ta'ala tidak akan salah. Karena dia otomatis mengikuti jam dunia ya. Jam nasional dan internasional. Dan ini tidak mungkin salah. Maka Allah ta'ala alam, ketika kita dalam kondisi keraguan, kita tidak boleh mengikuti yang tidak kita yakini. Hati-hati. Wah, di sana sudah di sini masih 2 menit. Kita lihat dulu. Apakah memang jangan-jangan jam di masjid kita yang terlalu lambat? Boleh jadi seperti itu Pak. Maka boleh misalnya sudah memang di HP saya memang sudah masuk, tapi jam masjid terlambat 1 menit. Maka wallahu ta'ala alam itu sudah masuk waktu maghrib. Dan insya Allah ta'ala itu diperbolehkan berbuka puasa. Nah, itu diperbolehkan buka puasa. Tapi kalau kita yakin, kita lihat di HP memang belum, dan di masjid juga belum, tapi di masjid yang lain ternyata sudah azan, ini belum diperbolehkan berbuka. Jangan sampai kita berbuka di atas keraguan-raguan, dan ini yang dapat membatalkan puasa. Ini yang dapat membatalkan puasa. Karena hukum yang seperti ini tidak boleh dhanni Pak. Tidak boleh dhan, tidak boleh prasangka. Sudah kayaknya. Tadi kita sudah jelaskan, ada orang berbuka karena dia tidur, bangun azan, ternyata azan asar. Nah, ini juga sama. Walaupun dia mengira itu azan maghrib, ini juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena zon tadi, prasangka tadi tidak membolehkan dia untuk berbuka sampai dia yakini bahwa memang sudah masuk waktu maghrib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Seperti itu. Masya Allah. Sudah ya? Atau masih ada lagi?
Kita cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan puasa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke Idul Fitri, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang terbebas dari api neraka, hambanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan gelar ketakwaan. Allah kuatkan kita semua, Allah sehatkan kita semua, Allah perbaiki hati kita, Allah perbaiki ibadah-ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang tak terhingga di bulan yang mulia ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.